Perkenalkan, nama saya Grace Cerianti dengan NIM 252300078 Universitas Tarumanegara. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana, yang sekaligus mengaitkannya dengan salah satu kasus besar di Indonesia, yaitu pembunuhan berantai oleh Muhammad Delfi dalam putusan 34-P-2015-PT-PBR, yang tujuannya adalah untuk memahami bahwa teori kriminologi dapat digunakan dan dihubungkan dengan praktik nyata di lapangan. Kriminologi berasal dari kata krimen, yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu. Paul Topinard, seorang antropolog asal Prancis, menyebut kriminologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari soal kejahatan. Selanjutnya, Edwin H. Sutherland menyatakan criminology is the body of knowledge regarding delinquents and crime as social phenomenon. Artinya, kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dari definisi ini, dapat kita simpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tindakan kriminal, tetapi juga pelaku, korban, hingga reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi sendiri memiliki ruang lingkup yang luas. Pertama, etimologi kriminal, yaitu mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Kedua, kriminalistik, yaitu cara mengungkap kejahatan melalui metode ilmiah. Tiga, penologi, yakni ilmu tentang pemidanaan dan sanksi. Dan terakhir, viktimologi, ilmu tentang korban kejahatan. Jadi, kriminologi membantu kita memahami fenomena kejahatan secara menyeluruh, mulai dari penyebab, proses kejahatan, hingga bagaimana dan reaksi masyarakat diberikan. Sejarah menjelaskan kejahatan dengan berbagai cara. Pertama, spiritual. Pada zaman dulu, kejahatan dianggap akibat pengaruh setan, kutukan atau takdir ilahi. Misalnya, orang percaya bahwa pembunuhan dapat terjadi karena roh jahat. Kedua, natural. Pandangan ini menganggap bahwa manusia bisa memilih berbuat baik atau buruk, tergantung pada kehendaknya. Kejahatan sendiri muncul karena adanya dorongan egoisme dan kepentingan diri. Ketiga, saintifik atau ilmiah. Pendekatan modern ini melihat kejahatan dari faktor sosial, ekonomi, psikologi, hingga lingkungan. Dengan sains, kejahatan bisa diteliti secara objektif dan dicarikan solusinya. Setelah membahas teori hukumnya, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh nyata melalui putusan 34-B-2015-2015-PT-PBR. Putusan ini membahas mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Muhammad Delfi. Ia lahir di Bengkalis, Riau. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, tertutup, dan sering murung. Pendidikan Delfi hanya sampai tingkat SMP. Sejak kecil, ia hidup dalam keluarga yang masih kuat mempercayai hal-hal mistis. Ayahnya, Basri Tanjung, adalah seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu kebal. Dari kecil, Delfi sering diajak mengikuti ritual perdukunan. Bahkan pernah dimandikan dengan air dari 7 mata air dan bunga 7 rupa. Dari sinilah ia mulai terobsesi untuk memiliki ilmu kebal seperti ayahnya. Menurut keyakinan ditanamkan ayahnya, untuk mendapatkan ilmu tersebut, Delfi harus mengumpulkan potongan alat kelamin laki-laki yang sehat dan meminum darahnya. Keyakinan inilah yang membuat Delfi menjadi termotivasi untuk melakukan pembunuhan. Korban pertama adalah Febrian Della, bocah berusia 6 tahun.
Pada awal Januari 2013, Delvi mengajak Febrian bermain ke semak-semak. Di sana, ia mencekik dan membunuh korban lalu memotong alat kelaminnya. Jasad korban dikubur seadanya. Keluarga Febrian yang panik pun telah melapor ke polisi, namun pada saat itu Delvi masih belum dicurigai. Delvi menghentikan perbuatan kejinya tersebut karena ibunya meninggal dunia dan ayahnya sakit-sakitan. Namun kian lama, obsesi Delvi semakin menjadi karena hal-hal tersebut. Ia pun menikah secara siri dengan seorang gadis bernama Dita Desmala. Dita diajak oleh Delvi untuk membantu mencari korban selanjutnya. Pada awalnya, Dita menolak membantu. Tapi karena terus diancam, akhirnya ia pun ikut dalam aksi pembunuhan selanjutnya. Korban kedua adalah Acik, seorang pria berusia 40 tahun yang memiliki keterbelakangan mental. Ia diajak ke semak-semak, lalu dibunuh, dan dipotong alat kelaminnya. Mayatnya dikuburkan di tempat sepi, sehingga pembunuhan tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Korban ketiga adalah Muhammad Hamdi Al-Iksan, bocah 9 tahun, di mana ia sering memancing di sungai. Delvi dan Dita pun membujuk dengan alasan akan diajak ke tempat yang lebih banyak ikannya. Di lokasi, korban dicekik lalu dipotong alat kelaminnya. Mayatnya pun dikubur seadanya. Keluarga Muhammad Hamdi Al-Iksan pun melapor, tetapi kasus tersebut masih belum terungkap. Korban kelima adalah Muhammad Akbar, bocah 9 tahun yang dibunuh dengan modus yang serupa. Ia dibujuk, lalu diajak ke tempat sepi dan dibunuh, serta dipotong alat kelaminnya. Dalam periode ini, Delvi mulai melibatkan temannya, Supian alias Pian, yang dijanjikan uang 500.000 untuk mencari korban. Korban keenam adalah Marje Van Gea yang berusia 8 tahun. Saat itu ia sedang bermain di sebuah galian tanah ketika dibujuk oleh Delvi dan Supian. Ia pun dibunuh dan alat kelaminnya dibungkus dengan plastik dan dibawa ke rumah makan untuk direbus. Potongan itu diklaim oleh Delvi sebagai daging kambing untuk direbus sebagai obat untuk bosnya. Mayat korban ditemukan di hutan eukaliptus yang ditutupi oleh daun-daun. Korban ketujuh sebagai korban terakhir adalah Femaseli Madewa yang berusia 10 tahun. Bersama Supian dan Diki Pranata, Delvi melakukan aksi paling sadis, di mana korban tidak hanya dipotong alat kelaminnya, tetapi tubuhnya dimutilasi menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam 7 plastik kresek. Potongan tubuh itu bahkan dijual ke warung tuak dengan alasan daging sapi. Aksi ini membuat warga curiga karena ada saksi yang melihat Delvi membawa korban terakhir. Dan dari sinilah kasusnya terbongkar. Pada tanggal 22 Juli 2014, polisi pun akhirnya menangkap Delvi di rumah saudaranya. Supian, Dita, dan Diki pun juga ditangkap. Polisi menemukan kuburan korban satu persatu, dan kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Pada 12 Februari 2015, Delvi, Dita, dan Supian dijatuhi hukuman mati. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung pada tahun yang sama. Sementara Diki, yang awalnya divonis 10 tahun, akhirnya dibebaskan di tingkat banding. Kasus Delvi dapat menjadi salah satu tragedi kriminal paling mengerikan di Indonesia. Bukan hanya karena jumlah korban yang banyak, tetapi karena motifnya yang sangat tidak rasional, yaitu mengejar ilmu kebal melalui tumbal manusia. Ini dapat memperlihatkan bagaimana kepercayaan mistis,
Faktor psikologis serta pengaruh lingkungan dapat mendorong seseorang melakukan tindakan sadis. Pertama, dari aliran klasik. Kejahatan dipandang sebagai hasil pemilihan sadar manusia. Dalam kasus Delphi, ia memang memilih untuk melakukan pembunuhan berulang. Ia tahu tindakannya adalah salah, tetapi tetap dilakukan demi memenuhi obsesinya pada ilmu kebal. Kedua, aliran positif. Menekankan faktor biologis, psikologi, dan lingkungan. Delphi sejak kecil sudah terpapar praktik perdukunan dari ayahnya. Lingkungan yang kental dengan kepercayaan mistis, pendidikan rendah, serta kondisi psikologis yang tertekan membuatnya lebih rentan melakukan tindakan pidana. Ketiga, teori subkultur kekerasan yang juga relevan. Dalam subkultur yang ia hidupi, yaitu kepercayaan pada tumbal manusia untuk ilmu hitam, kekerasan dianggap wajar, bahkan perlu dilakukan. Bagi masyarakat umum, perbuatan keji, tapi bagi lingkaran keyakinannya itu, dianggap jalan menuju kekuatan. Keempat, dari perspektif social defense. Meski Delphi melakukan kejahatan berat, sistem hukum tetap memperlakukan dirinya sebagai manusia. Ia diberi kesempatan menjalani proses peradilan, menghadapi sanksi pembelaan, hingga putusan yang sah. Artinya, meskipun tindakan kejam, hak asasinya tetap dipenuhi. Dengan melihat keempat teori tersebut, kita bisa memahami bahwa kejahatan tidak pernah berdiri sendiri. Ada pilihan sadar, ada faktor lingkungan, ada subkultur yang mendorong, dan ada sistem hukum yang merespon. Dalam persidangan, Muhammad Delphi dan rekan-rekan diadili di Pengadilan Negeri Siak, Indrapura. Majelis hakim menyatakan bahwa Delphi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sebagaimana diatur pada pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta turut serta melakukan tindak pidana. Pada 12 Februari 2015, Delphi dijatuhi pidana mati. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan 34-B/2015-PT-PBR. Rekan-rekannya juga, yakni Dita Desmala dan Supian, juga mendapatkan hukuman mati. Sementara Diki Pranata, yang awalnya divonis 10 tahun penjara, dibebaskan di tingkat banding karena dianggap tidak cukup bukti terlibat langsung dalam kasus pembunuhan. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia merespon kejahatan luar biasa dengan hukuman paling berat. Kesimpulannya, kriminologi adalah ilmu penting yang membantu kita memahami kejahatan bukan hanya sekedar dari sisi hukum, tetapi juga dari sebab-sebab sosial, budaya, psikologi, dan lingkungan. Kasus Delphi membuktikan bahwa kombinasi keyakinan mistis dan tekanan psikologi dan faktor sosial bisa mendorong lahirnya tindakan kriminal yang paling sadis. Dengan memahami kriminologi, kita bisa belajar bahwasannya mencari cara pencegahan agar tragedi ini tidak dapat terulang lagi. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.